الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dahului dengan salawat dulu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kita masih melanjutkan Al-Baqarah. Hari ini kita sampai kepada ayat ke-67 dan masih menceritakan Bani Israel bersama nabi mereka Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam. Malam ini kita bertemu dengan Nabi Musa dan bangsanya Bani Israel dalam satu cerita Al-Baqarah, lembu. Yang surat ini dinamakan surat Al-Baqarah karena ada cerita ini. Tetapi cerita ini oleh Allah tidak didahului dengan kejadian awalnya, anehnya. Tetapi didahului dengan sesuatu yang di tengah. Jadi cerita itu ada awalnya, yang tengah dan yang akhir. Awalnya ialah terjadi pembunuhan.
Tengahnya ialah harus menyembelih lembu dengan bagian darah, daging lembu disembelih itu dipukulkan, yang mati hidup lagi. Akhirnya adalah orang itu menyembelih lembu, akhirnya yang mati itu hidup lagi. Tapi oleh Allah didahului dengan berkaitan dengan perintah menyembelih lembu. Diakhiri nanti dengan peristiwa awalnya, yaitu ketika terjadi pembunuhan. Dan cerita dalam Al-Quran begitu bentuk cerita. Kalau kita jeli membaca bahasa Al-Quran ketika menjelaskan mengenai cerita, bermacam-macam cara menyampaikan cerita. Kadang-kadang Allah dahului cerita ini dengan akhir yang akan terjadi. Itu kalau kita melihat film-film di dunia sekarang itu kan ada macam-macam variasinya mengawalkan cerita. Ada ditampilkan dulu yang paling akhir, kemudian baru dimulai dari cerita awal. Seperti cerita Nabi Allah Yusuf. Dimulai pertama cerita itu dengan mimpi. Dan kelak perjalanan cerita itu akhirnya dengan takwil mimpi tadi yang dilihat oleh Nabi Yusuf salamullahi alaih. Dan semacam itu bermacam-macam cerita dalam Al-Quran, dan itu kesenian khusus yang dimiliki oleh Al-Quran. Malam ini cerita oleh Allah didahului dengan sesuatu yang terakhir. Cerita Al-Baqarah, lembu. Apa yang terjadi dalam Al-Baqarah sebelum saya masuk pada ayat-ayatnya? Ringkas ceritanya disebutkan oleh seluruh buku mufassirin. Kalau ada perselisihan sangat sedikit. Hampir kesepakatan cerita itu ialah diriwayatkan oleh Al-Imam Ar-Ridha, diriwayatkan oleh Imam Ja'far, Ibnu Abbas dan lainnya dalam buku-buku yang ada. Singkat cerita ialah ada terjadi pembunuhan di tengah-tengah Bani Israel. Seorang membunuh seseorang, kemudian oleh pembunuhnya yang dibunuh itu diletakkan ke rumah orang lain, di desa orang lain. Kemudian dia sendiri yang datang melapor Nabi Allah Musa terjadi pembunuhan, dan yang terbunuh itu tergeletak di rumah fulan atau di kabilah. Sehingga terjadi kelahi antara dua kabilah untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Berkaitan kenapa terjadi pembunuhan ini, ada dua kesimpulannya. Ada yang mengatakan orang yang dibunuh itu orang kaya yang tidak punya ahli waris, sehingga yang akan mewarisi dari keponakannya lama menanti kematian. Orang ini nggak mati-mati, cepat-cepat dibunuh untuk memperoleh warisannya karena harta. Kemudian mayatnya seperti dibuang. Riwayat kedua tidak, orang yang dibunuh ini adalah punya seorang gadis yang cantik, yang seorang ingin datang meminangnya, ditolak. Mau dikasih orang lain yang terbaik dari Bani Israel. Maka orang yang datang pertama membunuh sang suami tersebut atau membunuh ayah dari putri. Jadi ceritanya imma berkaitan harta atau berkaitan dengan mar'ah, wanita. Terjadi pembunuhan. Mereka datang pada Nabi Allah Musa, yang bunuh yang datang melapor, yang teriak-teriak. Dan biasa hal semacam itu juga Al-Quran juga membawa. Biasa orang yang suka berbuat salah, dia dulu yang pertama teriak-teriak. Seperti teriaknya istri gubernur Mesir ketika menuduh Yusuf, dia yang paling teriak-teriak. Mereka datang kepada Nabi Allah Musa untuk diselesaikan, cari pembunuhnya. Allah maha mampu untuk memerintahkan Nabi Musa spontan mendatangi yang terbunuh untuk diajak bicara dan bangkit, karena Nabi Musa sudah banyak mukjizat-mukjizat sebelumnya. Tetapi Allah memberikan jawaban lain. Allah tidak langsung memerintahkan Nabi Musa untuk menghidupkan yang mati dengan izinnya, tidak. Tapi Nabi Musa berkata pada mereka atas perintah Allah, sembelihlah lembu. Mereka faham ini Nabi Musa menghina kita, berguru atau bagaimana? Apa hubungannya untuk mengetahui siapa pembunuhnya dengan menyembelih lembu? Tapi menurut Nabi Musa lakukan, karena nanti dari lembu yang tersembelih itu diambil salah satu anggota yang tersembelih, entah itu ekornya semua, akan dipukulkan kepada mayat yang mati dan akan hidup lagi. Dan akhirnya terjadi setelah proses lama, nanti kita akan masuk dalam tafsirnya, sampai terjadi dibunuh lembu, kemudian dibangkit, hidup lagi orang itu, dan dia cerita, yang bunuh saya dia, bukan yang dituduhkan. Ini cerita, ringkas cerita lembu yang terjadi di
peristiwa Bani Israel. Cuman kenapa Allah dahulukan cerita ini berkaitan dengan perintah menyembelih lembunya? Tidak didahulukan cerita. Karena cerita ini yang akan diambil pelajaran pertama ialah kebiadaban Bani Israel ketika mendapatkan perintah dari Musa. Bukan cuma urusan pembunuhannya. Karena itu didahulukan perintah Musa yang ditawar berkali-kali oleh Bani Israel. Sampai mereka hampir gak mampu melaksanakan perintah itu. Kedua, justru kenapa Allah memilih yang disembelih harus lembu, tidak binatang yang lain? Karena pasti sesuatu Al-Quran ini bukan sesuatu cuma terjadi begitu. Pasti ada kandungan dan rahasianya. Maha tahu Allah yang maha tahu seluruh rahasianya. Cuman sebagian dibahas oleh para mufassirin dalam buku-buku bahwa untuk menampakkan kepada Bani Israel bahwa lembu hayawan biasa yang harus juga yang merupakan makhluk yang tidak berhak untuk disembelih, yang tidak berhak untuk disembah, sementara mereka kemarin sudah menyembah anak lembu. Sekarang lembu itu sembelih, dan dari lembu sama-sama makhluk Allah bisa juga menghidupkan yang mati yang sama-sama makhluk Allah atas perintah Allah. Untuk menyuci otak mereka supaya tidak ada lagi penyembahan kepada lembu, bahwa lembu adalah makhluk biasa. Tetapi cerita ini sebenarnya yang ingin dibawa dalam cerita ini adalah karena pernah kita kaji seluruh cerita dalam Al-Quran memiliki arti. Ada tujuan yang Allah ingin raih dalam cerita itu. Tujuan yang paling besar yang bisa diraih dari tujuan ini adalah bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Jadi tujuan dari cerita yang paling nampak besar ialah Allah ingin menampakkan pada mereka bahwa al-ma'adu hak, kebangkitan itu hak. Menghidupkan kelak manusia sudah mati semua ini hak. Karena itu dalam surat Baqarah ini banyak Allah menceritakan berkaitan dengan orang yang mati kemudian hidup lagi dalam surat Baqarah yang sama. Satu contoh dalam surat Baqarah ini kan Allah menceritakan Nabi Allah Ibrahim bagaimana berdebat dengan Namrud. Qala ana uhyi wa umit, kata Namrud ketika Ibrahim menjelaskan bahwa Allah lah yang idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Satu. Kita akan menemui ini dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Ibrahim berdebat berkaitan bahwa hanya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dalam 258 Allah juga menceritakan seorang yang kemudian sejarah dan tafsir menyebutkan orang itu namanya Uzair. Allah matikan ia selama 100 tahun kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah. 258 Allah berfirman, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha." Allah matikan 100 tahun kemudian dibangkitkan lagi. Kita turun ke 259-nya. 260-nya kita menemukan Allah juga menceritakan mengenai Nabi Allah Ibrahim minta nampak langsung bagaimana Allah proses menghidupkan, sehingga Allah memberikan kepada Ibrahim kun fayakun Allah untuk memanggil 4 burung, dihancurkan 4 burung, dibuang di mana-mana, kemudian dipanggil 4-4-nya hidup kembali kepada Ibrahim. Ini contoh-contoh berkaitan dengan kematian, dan sebelumnya juga ada ayat yang menyebutkan orang yang berjalan ulufun hadaral maut faqala lahumullah mutu thumma ahyahum. Di balik cerita ini tujuan yang paling nampak ialah Allah ingin memberitahu bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ini singkat ceritanya, dan sekarang kita akan masuk kepada cerita ini. Jadi dari cerita ini kita tahu bagaimana biadabnya Bani Israel menghadapi perintah Allah. Kedua, bagaimana lemahnya iman mereka terhadap Nabi mereka Musa alaihissalam. Ketiga, yang paling terpenting ini adalah berkaitan dengan bagaimana Allah ingin menampakkan bahwa kebangkitan itu ada, dan menghidupkan mati bagi Allah sangat-sangat mudah sekali. Wa idz qala Musa liqaumihi,
ketika Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya, umatnya di zaman Musa, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian agar kalian menyembah lembu. Al-baqarah itu lembu dalam bahasa Arab, betina. Kalau yang jantannya thaur. Asal arti baqarah itu membelah. Karena itu baqartu batnahu ay syaqaqtuhu. Dan al-baqarah, lembu disebut al-baqarah karena kerjanya memang tahrusul ard. Dia yang suka berujul orang Jawa, suka menggali. Itu namanya yashuqqul arda syaqqa. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini perintah berarti setelah ada kejadian, tapi Allah menjelaskan yang ini dulu, kejadian nanti. Allah Musa berkata kepada umatnya, kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, Innallaha. Allah enggak mengatakan, Musa langsung berkata, idh qala Musa liqaumihi izbahu baqarah. Allah enggak mengatakan Musa ketika berkata kepada umatnya, sembelihlah sapi. Tidak. Musa masih menyampaikan Innallaha. Supaya perintah ini mereka sahut cepat. Innallaha ya'murukum an tatbahu baqarah. Allah, hai Bani Israel, Allah ya'murukum, memerintahkan kalian untuk menyembelih lembu. Bani Israel kena perintah begini, biadabnya mereka kepada Nabi Allah Musa, qalu atattakhiduna huzwa? Apa kamu mengejek kita? Bergurau kah kamu Musa? Apa urusannya nyembelih? Menisbatkan kepada Nabi Musa satu hal yang tidak pantas dan tidak layak dinisbatkan kepada seorang nabi. Bahkan penisbatan yang biadab keluar dari mereka ketika Nabi ini mengatakan Allah memerintahkan kalian menyembelih lembu, mereka cuma berkata atattakhiduna huzwa. Al-huzu, al-istihza itu as-sukhriyah dalam bahasa Arab, mengejek. Kamu mengejek. Adakah seorang nabi mengejek umatnya? Ini kebiadaban dia Bani Israel. Atattakhiduna huzwa. Karena itu Allah enggak menceritakan Nabi berkata, Nabi Musa berkata, "Ana la astahzi." Ana enggak bergurau. Ana enggak mengejek. Ini enggak digubris oleh Musa, tapi Musa langsung spontan berkata, "A'udzubillahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung dari Allah dikelompokkan tergolong orang-orang bodoh, karena hanya orang-orang bodoh yang bergurau dengan kebenaran. Hanya orang-orang yang bodoh yang bergurau atas nama Allah. Hanya orang-orang bodoh yang bergurau atas nama Al-Haq, sementara aku Nabi. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Bani Israel, nabinya bawa nama Allah, Innallaha ya'murukum. Jawabannya, kamu bergurau, kamu mengejek ini. Perintah Allah, coba perhatikan, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian membelih lembu. Simpel perintah Allah. Dan selalu begini syariat itu selamanya simpel. Sering manusia yang suka mempersulit syariat dan hukum Allah. Allah selalu menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah selalu menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua perintah Allah simpel dan mudah. Allah cuma menyebutkan atas Musa berkata, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Coba kemudian mereka pergi ngambil sapi, selesai. Sapi apa saja? Allah enggak menyebutkan sapinya harus begini, enggak. Mutlak. Dan inilah syariat. Tetapi Bani Israel qalu ulana rabbak yubayyin lana ma hi. Musa, coba kamu minta sama Tuhanmu. Perhatikan bahasanya ya. Ud'ulana rabbak, 3 kali ini. Kalimat ud'ulana rabbak dalam cerita ini 3 kali. Artinya dalam ayat 68, ayat 69 dan 670. Semuanya mereka berkata qalu ud'ulana rabbak.
Musa kan berkata innallaha ya'murukum. Mereka enggak berkata ud'ullaha, ud'u rabbana, tanyakan kepada Tuhan kami, tidak. Tapi mereka biadab, tanya sama Tuhanmu itu. Seakan-akan Tuhan Musa, bukan Tuhan mereka. Ini juga yang pernah mereka ungkapkan dalam surat Maidah ketika Nabi Allah Musa memerintahkan mereka untuk masuk udkhulul ardal muqaddasah, masuk ke ardul muqaddasah. Mereka berkata di dalam negeri itu, kota itu banyak orang-orang, kita enggak bakal masuk sebelum mereka keluar. Kata Musa, masuk saja. Akhirnya mereka berkata, fadhhab anta wa rabbuk faqatila innaha huna qaidun. Kamu hai Musa, kamu berangkatlah dengan Tuhanmu, kami di sini santai saja. Kamu dan Tuhanmu berangkatlah dan peranglah di sana, kami di sini. Jadi kebiadaban Bani Israel ini direkam oleh Al-Quran. Jangan kemudian heran kalau sekarang orang-orang yang meneruskan ini mereka, Bani Israel yang meneruskan cucu-cucu mereka bersifat biadab dengan kita, lumrah dengan Nabi mereka biadab. Qalu ulana rabbak. Mintakan pada Tuhanmu. Yubayyin lana ma hiya. Apa? Baqarah yang disuruh perintah itu lembu yang apa? Ini kebodohan. Sebenarnya mereka tanya ini samping kebodohan, memang ingin lari dari syariat. Dan ini bukan cuma umat Bani Israel. Banyak hatta umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kadang-kadang ada muslimin dapat perintah itu kemudian dia harus menafsir-nafsirkan, ingin lari dari perintah itu, ngambil ke sana, ke kanan, ke kiri, zigzag supaya lepas dari perintah. Padahal tetap akan memperoleh perintah dan akhirnya malah mendapat kesulitan karena tidak langsung melaksanakan perintah tersebut. Alhamdulillah. Mereka pertama berkata, ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya. Tanyakan Tuhanmu Musa untuk menjelaskan kepada kita tipe lembu yang bagaimana. Karena mereka tanya, qala innahu yaqulu. Allahu akbar. Musa cuma murni menyampaikan Allah, apa perintah Allah. Musa berkata, innahu Allah alladzi ya'murukum, yang mengatakan merintahkan, innahu yaqul, Allah berfirman, innaha baqaratun la faridun. Tidak tua usianya, wala bikrun, tidak muda. Farid itu artinya yang sudah banyak melahirkan. Bikrin itu yang belum melahirkan sama sekali. Artinya di sini awanun mutawassit, tengah-tengah. Tidak tua saat lembunya dan juga enggak terlalu muda, awan. Ini sudah mulai repot nyarinya. Yang tadi kan sudah enak, sembelih apa saja. Tapi mereka bertanya, ud'u lana rabbaka ma hiya? Qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridun. Asal kalimat farid dalam Arabia wasi, enggak luas. Katanya itu unta kalau sudah terlalu banyak melahirkan, unta perutnya tambah meluas. Karena itu diartikan musinnah, tua. Wala bik, enggak terlalu muda. Awanun, tengah-tengah, baina dzalik. Kemudian Allah rahmatan bihim. Allah Maha Rahmat kepada mereka. Allah kemudian mengatakan awanum baina dzalik, tengah-tengah ya. Kamu tanya bagaimana modelnya? Tidak tua, tidak terlalu muda, tapi tengah-tengah. Setelah itu Allah berfirman, faf'alu ma tu'marun. Sudah laksanakan apa yang diperintahkan. Jangan nawar. Faf'alu ma tu'marun. Tadi pertama Allah mengatakan innallaha ya'murukum. Setelah mereka mulai ruwet tanya, diberi sifatnya spontan Allah berfirman, faf'alu ma tu'marun. Laksanakan saja sudah. Jangan tanya-tanya lagi tambah ruwet. Faf'alu, laksanakan apa yang diperintahkan. Tapi tetap Bani Israel. Kedua kalinya Bani Israel sekarang tanya warnanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Jadi ini mulai naik lagi kesulitannya. Sudah cari lembu yang tidak tua, tidak terlalu muda, ini sulit. Katanya Allah laksanakan, tidak, mulai lebih sulit lagi. Warnanya apa? Coba tanyakan Tuhanmu lagi Musa. Ngejek, sebenarnya mengejek Nabi Allah Musa. Coba tanyakan Tuhanmu lagi Nabi Musa. Ma launuha? Warnanya apa? Qala innahu yaqul. Qalat ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu. Kata Nabi Musa, dia Allah
Tentukan. Innaha baqaratun safra. Faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warnanya kuning, dalam bahasa Arab asfar, faqi, ahmar, nadhir itu artinya mensifati kekuningan yang benar-benar kuning indah. Karena banyak warna kuning. Coba Allah nyebutkan safra saja, kuning saja mungkin masih bingung. Tapi langsung sama kuning yang faqi, mencorong kuningnya itu. Murni, nampak jelas. Tasurrun nadhirin. Kalau dilihat menyenangkan warna itu. Semestinya sudah lengkap. Udah minta enggak tua, enggak muda. Masih tanya warna, dijawab warnanya. Tapi Bani Israel. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha alaina. Coba tanyakan lagi, minta lagi sama Tuhanmu, wahai Musa. Coba mensifati lagi ini yang enggak tua, enggak muda, warna kuning masih bingung. Tashabaha alaina. Kalimat tashabaha alaina juga ini mengejek kepada Nabi Allah Musa. Karena dengan diperinci semacam ini, mereka masih berkata, kamu ini menyampaikan hal-hal yang malah kita tambah bingung. Yang mana sebenarnya? La hawla wa la quwwata illa billah Bani Israel. Rasulullah pernah mengomentari ini. Syaddadu fasyaddadallah alaihim. Mereka mempersulit, akhirnya disulitkan oleh Allah. Karena itu waktu Rasulullah menyampaikan haji, mengenai haji itu wajib untuk kalian, ada seorang sahabi disebutkan, sebagian riwayat mengatakan Ukasha namanya. Ya Rasulullah, apa setiap tahun wajib haji ini? Rasulullah berpaling, gak didengarkan, tetap menyampaikan. Dia tanya apa? Setiap tahun haji ini. Setelah Rasul menyampaikan, Rasul berkata, tidakkah kamu takut? Aku jawab iya tadi. Kemudian Allah akan mewajibkan haji untuk kalian setiap tahun dan kalian pasti tidak akan mampu. Kemudian beliau bersabda, kalau aku menyampaikan ketentuan kalian terima, jangan menanyakan hal-hal yang tidak, nanti Allah akan memberatkan kalian. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasu'kum. Bertanya itu bagus, tapi seperti memang pintu untuk menuntut ilmu bertanya. Tapi apabila berlebihan, semua yang bagus kalau berlebihan jadi jelek. Dan ini Bani Israel. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina. Tanyakan lagi sama Tuhanmu, wahai Musa. Ya apa sebenarnya sifatnya? Enggak cukup, enggak tua, enggak muda. Tengah-tengah, enggak cukup warnanya kuning yang mencorong begitu, masih kabur. Artinya mereka ini ingin menyebutkan kamu ini belum mampu menyampaikan gambaran selembu yang gamblang jelas. Kami tetap masih kabur dengan penyampaianmu. Dan ada Bani Israel. Seakan-akan kamu, peneranganmu mengenai lembu ini membuat kita tashabaha alaina. Bukan al-baqarah tashabahat. Begitu mufassirin menyebutkan. Qala innahu yaqulu qalu rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Nah insyaallah kalau kami insyaallah mendapat petunjuk lah, akan melaksanakan. Al-Imam Ja'far mengomentari, kalau mereka enggak nyebut insyaallah sampai mati mereka enggak bakal tahu apa artinya Baqarah itu. Tapi karena masih menyebut nama Allah, mereka berikan kemudahan akhirnya. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Qala innahu yaqul, kata Nabi Musa, Allah berfirman untuk kalian, innaha baqaratun la dzalul. Baqarah yang tidak pernah ditunggangi. Tuthirul ard, Baqarah yang sudah pernah ke ladang untuk berujul tanah Jawa. Atau tasqil harth, atau Baqarah yang digunakan untuk keliling mengambil air. Orang dulu kan ngambil air kan itu ngambil pakai sapi gitu sampai ngangsu air. Tidak pernah ditunggangi, tidak pernah digunakan untuk di ladang dan di sawah, dan tidak pernah digunakan untuk menyiram air. Tambah sulit lagi sekarang. Innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun
tuthilul ard wala tasqil harth. Enggak pernah juga nyiram. Terus musallamatun, sunyi dari semua aib. Enggak ada agak bincang, enggak ada agak cacat, enggak ada. Harus rapi, musallama, khaliyatun minal uyub. Setik pun enggak ada cacatnya. Kemudian la syiyata fiha. La syiyata fiha artinya dalam bahasa Arab tidak ada warna lain dari warna kuning yang tadi. Artinya harus seluruhnya kuning. Warna la syiyata tidak tercampur warnanya dengan warna aslinya. Jadi yang diminta oleh Allah lembu, tidak tua dan juga tidak terlalu muda, tengah-tengah. Warnanya kuning yang mencorong. Dan kuningnya semua sekujurnya kuning, tidak ada titik warna yang lain. La syiyata fiha. Selamat dari aib, tidak ada aib sama sekali. Tidak pernah dibuat ke ladang sawah, tidak pernah dibuat untuk mengambil air. Coba dari awal langsung mereka laksanakan, enggak ada semua ketentuan ini. Tapi karena mereka cerewet, kata orang Jawa, terlalu banyak bertanya yang tidak ada artinya, terlalu menawar-nawar hukum Allah, mengejek Nabi yang membawa hukum Allah, akhirnya Allah persulit untuk mereka. La musallamatun la syiyata fiha. Sudah Nabi Musa menyampaikan semua ini, baru mereka berkata, qalu al-ana ji'ta bil haq. Sekarang kamu baru bawa kebenaran. Dari mulai tadi itu batil Nabi Musa. Dari mulai tadi itu keliru Nabi Musa. Dari mulai awal perintah sampai tawar-menawar ini, Nabi Musa masih belum membawa hak dan keliru terusnya. Masih nggak mampu memberikan sifat. Setelah terakhir mereka berkata, qalu al-ana ji'ta bil haq. Ini karena itu Allah dahulukan ini ceritanya enggak diceritakan pembunuhannya, diceritakan pengobatannya dulu. Karena untuk menampakkan kebiadaban Bani Israel terhadap Nabi Musa, kebiadaban Bani Israel menerima hukum Allah. Qalu. Jadi kebiadaban mereka pertama, atatakhiduna huzwa. Kamu ini mengejek. Kebiadaban mereka ketiga, qalu ulana rabbak, Tuhan. Ini cukup sudah. Kebiadaban ketiga, innal baqara tasyabaha alaina. Kamu enggak bisa menjelaskan yang sampai rabu, masih gambarannya masih enggak gamblang kamu jelaskan. Terus terakhirnya, sekarang kamu baru layak disebut kamu membawa hak. Qalu al-ana ji'ta bil haq. Kemudian Allah mensifati fadzabahuha. Akhirnya mereka menyembelih lembu itu. Tetapi Allah akhiri wa ma kadu yaf'alun. Hampir mereka enggak mampu melaksanakan. Hampir enggak mampu melaksanakan karena terlalu banyak menawar. Karena mencari yang harus disembelih ini sifatnya terlalu sulit. Dan nanti akan saya sebutkan riwayat juga karena terlalu mahal harganya lembu yang mereka cari. Tapi para mufassirin juga ada yang menyebutkan kalimat wa ma kadu yaf'alun setelah Allah menceritakan bagaimana kebiadaban mereka menawar syariat, kemudian Allah menyebutkan terakhir mereka nyembelih tapi hampir mereka tidak mampu melaksanakan. Mereka mengambil juga satu keputusan, kalau kita menerima hukum Allah ini dari pertama ragu atau sampai siap menawar atau mengulur-ulur, akhirnya kita bisa mendapat kesempatan naudzubillah gak melakukan sama sekali hukum itu, atau kalau melakukan sudah tidak sempurna. Ada kan orang yang suka mengakhirkan sholat nanti. Akhirnya ketika dia harus melakukan ada sesuatu kejadian yang gak bisa ninggalkan dia. Akhirnya dengan kejadian itu dia gak melaksanakan sholat itu karena mengulur-ngulur ketentuan Allah wa na'udzubillah. Wa ma kadu yaf'alu. Hampir tidak melaksanakan. Dari mana mereka memperoleh sifat lembu yang semacam ini? Karena kalau dilihat sifatnya ini sangat-sangat repot. Lembu yang hidupnya tidak boleh ke ladang kok. Enggak boleh repot gali tanah itu. Enggak boleh repot mencari air atau menyiram air. Tidak ada yang cacat sama sekali. Warnanya harus satu. Tidak tua, tidak muda. Kuningnya enggak sembarang kuning, sofra.
faqi'un launuha, corong. Kemudian tasurrun nadhirin, menyenangkan. Riwayat-riwayat yang ada dalam buku-buku tafsir, yang punya lembu ini cuma satu orang di Bani Israel, seorang pemuda. Satu negeri mereka enggak ada lembu sifat ini, cuma ada pada satu orang. Pada seorang pemuda, yang disebutkan pemuda ini ceritanya, ada beberapa versi dalam ceritanya, cuma hampir sama. Ada yang mengatakan pemuda ini anak seorang yang soleh, yang ketika ia mati, orang soleh ini dia enggak mempunyai sesuatu kecuali anak sapi, ejil, lembu, anak lembu. Dia berkata pada Allah, ya Allah, atas nama Tuhan Ibrahim dan Tuhan Musa, ya Allah, aku titipkan lembu kecil ini, ejil, anak lembu ini, aku titipkan kepadamu, kelak untuk kamu serahkan kepada anakku, satu-satunya akan mewarisku. Tapi sudah enggak ada, anaknya begitu besar, ibunya cerita, kamu pernah diberi oleh ayahmu tapi dilepas itu ejil. Dilepas, memang lembu itu tidak pernah ada yang menuntun dia, la dzalul, enggak pernah nunggangi, hilang begitu dilepas saja. Anakku, kamu sudah dewasa, ayahmu meninggalkan sesuatu. Gimana aku caranya dapat itu ya ibuku? Kamu pergi saja tempat-tempat dekat gunung sana, kamu berdoa kepada Allah dengan doa atas nama Allah, Tuhan Ibrahim, Tuhan Musa, Tuhan kita, kamu minta dikembalikan. Karena aku yakin kembali, karena Allah telah titipkan itu kepada Allah, karena ayahmu telah menitipkan kepada Allah. Dia pergi, dalam satu riwayat ketika ia doa, datang lembu itu dan menjadi milik dia, dibawa pulang. Dan akhirnya ketika dibawa pulang, orang-orang Bani Israel melihat ini corak atau lembu yang diinginkan Nabi Allah Musa untuk kita sembelih. Riwayat yang lain, dan ini pun dalam beberapa buku, bahwa anak ini adalah seorang yang bakti kepada orang tuanya. Orang yang sangat bakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Suatu hari orang membawa dagangan datang, membawa dagangan yang harus dijual murah, dia bisa beli dengan harga tepat 10.000 dirham kalau dia beli saat itu. Setelah jadi dia pergi untuk mengambil uang dari ayahnya. Tahu-tahu ayahnya sedang tidur dan kunci itu ada persis di bawah bantal ayahnya, sehingga dia enggak mau. Dia kembali pada penjualnya, kata penjualnya, kalau sampai besok aku hargai lebih dari ini, 70 jadi 80. Kata dia, biar aku tunggu ayahku sampai bangun. Ketika ayahnya bangun, dia cerita, ayahnya sangat mendoakan dia, kemudian ayahnya memberikan dia lembu tadi itu. Ini insya Allah kamu memperoleh berkah dari lembu ini. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah bagaimana bakti sama orang tua itu. Allah tidak akan akhirkan pahalanya, pasti Allah akan berikan di dunia sebelum akhirat. Balagha bihil bir ma balagh Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab tafsir Al-Mansub ilal Imam Al-Hasan Al-Askari ada tambahan cerita ini. Anak itu terkenal bakti sama orang tua, tidak berselisih. Tapi Al-Imam Al-Hasan Al-Askari meriwayatkan bahwa anak itu 3 hari sebelum kejadian itu, dia yang terkenal bakti, dia 3 hari sebelum kejadian, dia menghadiri majlis Nabi Allah Musa. Dan saat itu Nabi Musa sedang berbicara mengenai keagungan Sayyidil Wujudi Muhammad. Spontan anak itu meletakkan cinta pada Sayyidil Wujud, Nabi terakhir, dan kemudian dia berselawat terus pada Rasulullah. Dan ini yang ia peroleh setelah bakti kepada orang tuanya. Ketika mereka datang, lembu itu pasarannya 3 dinar. Tetapi ibunya berkata, anakku, setiap ditawar beritahu aku. Setiap mereka menawar lebih kecil, ibunya menaikkan. Sampai terakhir anaknya berkata dengan sepakatan ibunya, tidak kami jual lembu ini kecuali dengan seberat timbangan lembu ini emas. Dan karena mereka tidak menemukan tipe lembu ini kecuali pada orang ini, maka akhirnya mereka beli. Jadi ayyuhal ikhwah, saya sedikit lepas dari cerita. Tapi setiap kita membaca cerita Al-Quran, memang kita harus selalu mengambil pelajaran.
Sebenarnya semua yang terjadi di sekeliling kita ini ada ketentuan yang maha bijaksana. Kita kadang-kadang hidup ini seperti cuma menjalankan begitu saja. Ada yang mengatur kita. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kenapa sampai terjadi harus pakai Nabi Allah Musa harus menyembelih dulu lembu, baru kemudian lembu itu menghidupkan yang mati. Kenapa? Ada yang akan digiring agar ada seseorang yang harus memperoleh harta sekian banyak lewat peristiwa semacam itu. Dalam kehidupan kita begini ketentuan Allah. Banyak hal saling ada hubungan satu sama lain, tapi kita nggak tahu. Setiap kejadian ini dengan ini semuanya ada hubungannya, tapi kita nggak tahu. Karena itu orang yang paling bahagia, orang yang paling menerima ketentuan Allah dan memasrahkan dirinya kepada Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka laksanakan dan hampir mereka tidak mampu melaksanakan. Terus baru Allah ceritakan sekarang kenapa sih harus menyembelih. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ketika kalian, salah seorang di antara kalian membunuh seorang, fadara'tum fiha fakhtalaftum, kemudian kalian berselisih mengenai siapa pembunuhnya. At-tadaru' dalam bahasa Arab ad-dar'u ad-daf'u, mendorong. At-tadaru' saling mendorong. Seakan-akan masing-masing menuduh kamu yang bunuh. Dia mengatakan tidak begitu. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ketika kalian membunuh seorang manusia, fadara'tum, kalian saling berkelahi, saling berselisih, saling tuduh menuduh mengenai pembunuhan itu. Siapa pembunuhnya? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Tapi Allah akan mengeluarkan semua yang kalian tutup-tutupi. Gak ada bangkai, gak akan tersebar bau buruknya, bau busuknya. Bagaimanapun kita pandai menutupinya. Tidak ada sesuatu yang tertutup bagi Allah. Mereka ketika melaksanakan pembunuhan itu dengan begitu rapi, tidak ada yang tahu. Kemudian mayatnya dilemparkan ke tempat orang, tidak ada yang tahu. Rapi mereka sembunyikan. Tetapi Allah menyebutkan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah keluarkan apa yang kalian rahasiakan. Apakah ada rahasia di hadapan Allah? Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kamu berbisik-bisik pelan-pelan atau bicara lantang, semuanya sama bagi Allah, karena Allah tahu apa yang terlintas di hati. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu akbar. Satu ayat Allah menyebutkan sifatnya Allah itu mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Orang berkata asir, rahasia itu yang sempat kita sampaikan kepada orang tertentu, tapi rahasia. Tapi yang akhfa itu rahasia yang kita belum keluarkan, masih di dada saja. Allah menyebutkan ya'lamus sirra, dan yang lebih rahasia, tersembunyi dari rahasia, wa akhfa. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jangan bersandiwara, memang dilarang kita bersandiwara dengan Allah. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Sering dalam majelis taklim ini saya katakan, menyembunyikan sesuatu dari diri sendiri kita nggak mampu. Kita bohong dengan diri sendiri nggak mampu. Apalagi kita mau bohong dengan pencipta kita Allah, yang selalu ainama takunu yudrikkum al-maut. Di mana saja kita berada, Allah bersama kita, dan kematian bisa sampai pada kita kapanpun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi pembunuhan ini oleh Allah ceritanya diakhirkan, diawalkan mengenai pengobatan atau penyelesaian pembunuhan itu dengan cara menyembelih lembu. Dan
syariat Nabi Allah Musa, pembunuhan itu juga besar, masalah yang besar. Sehingga Nabi Musa juga nggak bisa membiarkan terjadi mereka berselisih mengenai siapa pembunuhnya. Tetapi Allah ketika ingin menyelesaikan, tidak mau Allah penyelesaiannya hanya ada di tangan Musa. Tapi harus juga mereka menyaksikan langsung. Kalau saat itu cuma Nabi Allah Musa kemudian datang pada mayit, bangunlah dengan izin Allah bangun. Tapi bisa juga mereka mengatakan ini belum mati saat itu. Bani Israel. Ketika mereka nyebrang ke laut, kan mereka juga berkata, ini bukan cuma karena kamu, wahai Musa. Tapi Allah ingin menampakkan sesuatu biar mereka menyaksikan, mereka nyembelih, kemudian diambilkan daging dari sapi tadi itu, nanti akhir ayatnya. Dan mereka melihat sendiri. Karena itu akhir ayatnya, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Ambil sebagian dari daging lembu yang disembelih itu. Ada yang menyebutkan itu yang diambil ekornya, tapi tidak harus ada pendapat semacam itu, karena Al-Quran mengatakan bi ba'dihha, sebagian dari daging, tulang atau ekor apa dari lembu yang telah terbunuh ini. Fadribu, pukulkan kepada si mayat. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Ketika dipukulkan, bangun si mayat itu. Biidznillah. Dan spontan menuding, pembunuh saya ini yang teriak-teriak ini. Bukan yang dituduhkan. Dan di depan semuanya ini, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Ini Allah mengeluarkan, menampakkan apa yang kalian rahasiakan. Oh subhanallah, selalu yang teriak-teriak itu dia bermasalah. Banyak. Dulu berapa tahun yang lalu ada pembunuhan satu keluarga itu yang lapor ke SID segala macam, entah itu di daerah Malang, sekitar Malang, entah berapa tahun lalu, ternyata yang bunuh yang lapor yang semua itu. Jadi ketika orang ini fadribuhu bi ba'dihha, ketika hidup kembali, spontan al-mayyit mengatakan al-maqtul, yang membunuh saya wahai Nabi Allah Musa dia. Bukan yang dituduhkan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktum. Kalau Allah ingin membongkar aib seseorang, menampakkan kesalahan seseorang, itu sekejap mata. Tapi Allah selalu mempunyai sifat as-sattar, satarul uyub, menyimpan, ghafarad dzunub. Tapi kalau kita menantang Allah, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Terus, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Inti seluruh arti cerita tadi tujuannya, kadzalika yuhyillahul mauta. Beginilah Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Wa yurikum ayatihi, dan Allah menampakkan terus kepada kalian tanda-tanda kebesarannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal kalian. Orang yang menggunakan akalnya untuk membaca, untuk masuk gerbang ayat pertama Iqra, membaca situasi, membaca keadaan, membaca apa-apa yang ada dalam buku atau apa kejadian, orang yang menggunakan akalnya, dia tidak akan sengsara. Dia akan mampu meletakkan di mana ia letakkan kakinya. Orang-orang yang enggak menggunakan akalnya, yang selalu melaksanakan hal-hal yang merugikan untuk dirinya sendiri sebelum orang lain sebenarnya. Karena itu teriakan orang-orang penghuni neraka cuman laukunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba dulu mendengar dan menggunakan akal, enggak bakal masuk sini. Artinya yang menjadikan orang terjerumus masuk ke neraka ini ketika melepaskan akalnya. Allah berfirman, la'al yurikum ayati. Allah selalu menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Ini bukan cuma dalam mukjizat. Ini bukan cuma orang yang mati hidup kembali. Ini bukan cuma kita menyaksikan bagaimana banyaknya bintang-bintang di langit itu. Bagaimana kita menyaksikan matahari terbit dari timur ke barat. Itu juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ada tanda-tanda kebesaran Allah yang kita saksikan setiap saat dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal yang diatur oleh Rabbul Alamin. Allah ingin menampakkan keagungan dan kebesarannya supaya kita insaf. Entah itu yang terjadi pada keluarga kita, di rumah tangga kita, di masyarakat kita,
di daerah kita, di negeri kita. Banyak hal-hal setiap hari Allah nampakkan. Setiap hari. Setiap hari Allah mukhrijun ma kuntum taktumun, dan setiap hari Allah wa yurikum. Ayat lain sanurihim. Kami akan pakai sin. Di sini wa yurikum pakai fi'il mudhari', enggak pernah berhenti. Setiap saat Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Tinggal kita mengambil pelajaran atau tidak. Karena itu Allah menyebutkan wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Kita kalau enggak baca sejarah, enggak baca situasi, enggak baca keadaan, enggak baca apa yang terjadi, kita akhirnya tergilis juga. Karena setiap saat ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap saat kita cuma bisa mengatakan subhanak ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ketentuan Allah. Tetapi semua yang terjadi itu adalah menunjukkan kebesaran Allah. Karena itu Allah mencela orang-orang yang melihat tanda-tanda kebesarannya, tapi kemudian lewat seakan-akan enggak menyaksikan sesuatu. Dalam surat Yusuf ayat 105 Allah berfirman, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak dari tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang di langit-langit maupun yang di bumi, yamurruna 'alaiha, juga pakai fi'il mudhari'. Mereka zaman itu, sekarang sampai akhir zaman selalu kita menyaksikan, tetapi wa hum 'anha mu'ridun. Mereka seperti ya berpaling, enggak mau merenungkan. Orang yang berpaling dari tanda. Karena itu hubungannya Allah berfirman, wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Karena orang yang enggak merenungkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, itu sebenarnya orang yang enggak berakal. Kita mungkin ada satu contoh ya. Wa nastaghfirullahaladzim. Kalau ada orang, semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita semua dari gangguan akal. Kalau kita melihat orang gila, Allah selamatkan kita. Orang gila sedang berjalan, di depannya ada tabrakan yang dahsyat, eksiden. Orang mati, bagaimana otak keluar darah, itu tetap jalan. Seperti nggak lihat apa-apa dia, karena nggak nyantol akal dia. Wa na'udzubillah. Allah menyebutkan wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Di ayat Allah mengatakan yamurruna 'alaiha. Ada orang berpaling biasa. Jadi orang yang mau menggunakan akal pasti setiap saat akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan setiap tanda-tanda kebesaran itu akan lebih menguatkan keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada ketentuan Allah, bahwa setiap saat Allah akan melakukan sesuatu. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Jangan kita anggap yaum di sini hari 24 jam, bukan. Kulla yaum artinya setiap detik atau kurang, fi sya'n, setiap saat. Kullu yawmin huwa fi sya'n la'allakum ta'qilun. Itulah ada seorang syair jahiliyah pernah mengatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidun. Di segala sesuatu ada tanda keberadaan Allah, yang tanda itu semuanya teriak bahwa ia adalah esa. Karena itu kita diperintahkan oleh Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayyuhal ikhwah, cerita Al-Baqarah yang terjadi pada Nabi Allah Musa, tujuan pertamanya Allah ingin menampakkan bahwa Allah yuhyil mauta, Allah menghidupkan yang mati. Kedua, Allah mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah pasti akan mengeluarkan, menampakkan apa yang kita rahasiakan. Kalau kita merahasiakan sesuatu yang merugikan orang lain, pasti terbongkar, cepat atau lambat pasti. Dalam ayat-ayat lain nanti kita akan sampai bagaimana Allah menegur bahwa mereka di malam hari merencanakan sesuatu, di pagi hari terbongkar, Allah membongkar semuanya. Wallahu mukhrijun. Ketiga, ini pelajaran besar bagi kita bahwa jangan sampai perintah Allah kita buat mainan. Allah menceritakan Bani Israel ini
Ini Quran bukan kitab cerita sehingga kita cuma menikmati cerita, tapi cerita dalam Al-Quran adalah pelajaran sebagaimana Allah mengecam mereka Bani Israel, bagaimana sikap mereka terhadap nabi mereka, sikap mereka terhadap perintah-perintah nabi mereka. Itu pelajaran besar yang agar kita tidak melakukan hal serupa. Kadang-kadang kita ini sadar atau tidak, kita permainkan hukum Allah ini. Kita permainkan hukum Allah, kemudian yang aneh lagi kita tawar-menawar. Yang lebih aneh lagi kita minteri Allah. Ini sih zaman dulu, sekarang syariat ini gak bisa dipraktekkan. Sehingga Allah dalam surat Hujurat, Allah gamblang menyebutkan, Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ard. Katakan wahai pribadi mulia Sayyidil Wujud Muhammad, apakah kalian akan mengajari Allah terhadap agama Allah? Kita sebenarnya, Nabi Musa cuma mengatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Semestinya mereka cuma mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar perintahmu yang kamu bawa dari Allah dan kami laksanakan. Tapi mereka menawar, sampai ketika melaksanakan Allah gambarkan, wa ma kadu yaf'alun. Hampir mereka tidak mampu melaksanakan. Ini tidak bisa kita cuma berhenti dalam cerita. Ayat setelah ini akan menjelaskan kenapa terjadi semacam ini Bani Israel. Kita akan kaji minggu depan. Karena ayat ini langsung Allah menyebutkan summa qasat qulubukum. Jadi beku hati kalian, wa na'udzubillah. Menawar perintah Allah satu-satunya yang menyebabkan hati kebal dan gelap, wa na'udzubillah. Karena menawar perintah Allah, menghina Nabi Allah, menghina perintah dan ketentuan Allah, mempermainkan perintah Allah, berarti menghina Allah, berarti mempermainkan Allah, berarti meremehkan perintah Allah. Siapa manusia mampu meremehkan ketentuan Allah? Karena itu menurut Al-Imam Ali, dosa yang paling besar itu ialah, selain ada syirik billah, uququl walidain, qatlun nafs, dosa yang besar itu ialah meremehkan dosa kecil, dosa besar. Karena meremehkan dosa kecil itu berarti meremehkan kepada yang kita langgar, yaitu Allah. Kalau kita berbuat salah, kita akui ya, saya kalah saat ini dengan hawa nafsu dan syaitan sekali. Itu biasa. Kita bukan orang maksum. Kita akui memang saya salah. Astagfirullah, saya mohon ampun, saya beringat gak ngulangi. Daripada karena kita salah kita pertahankan. Tidak, semestinya ini begini. Semestinya kita robah hukum Allah sesuka kita, ketentuan Allah, cuman ingin menutupi kesalahan kita. Ini yang bahaya. Ini yang Allah sebutkan, beginilah degilnya Bani Israel menawar perintah Allah dan menawar-nawar sehingga Rasulullah mengomentari mereka mempersulit perintah Allah, akhirnya Allah persulit untuk mereka. Keempat, kita yakini juga bahwa seluruh perintah Allah itu tidak ada yang Allah berikan yang kita nggak mampu melaksanakan. Maha suci Allah untuk memerintahkan sesuatu kepada makhluknya yang makhluknya tidak mampu untuk melaksanakan. Maha suci Allah, mustahil. Jadi kalau Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah memaksa seorang jiwa atau memaksa seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Jangan kita tolak ukur kemampuan kita. Kalau ini saya nggak mampu, Allah kan berkatakan kalau Allah nggak bakal merintahkan nggak mampu. Jangan tolak ukur. Tapi yang kita yakini, setiap Allah merintahkan berarti hal ini mampu kita lakukan. Begitu cara menerima ayat tadi itu. Jangan kita berpegangan, ini berat, ini saya nggak mampu. Sementara kan Allah berfirman, Allah nggak bakal memaksa seseorang nggak mampu. Jangan, tapi yakinilah kalau Allah sudah merintah, jangan kita menganggap Allah nggak paham ketika merintah. Kita bisa keluar dari agama ini. Jangan kita menganggap kita lebih pintar dari Allah. Sehingga setiap perintah Allah, yakinilah bahwa Allah telah melihat kemampuan kita dan kita mampu untuk melaksanakan ini. Bahkan sebenarnya bukan Allah ketika memerintah itu Allah tahu kita mampu kemudian selesai. Setiap Allah memerintahkan kita,
Dan pasti kita mampu. Setiap Allah memerintahkan kita sesuatu, setiap Allah memberikan kemudahan kepada kita agar kita mampu melaksanakan perintah itu. Pasti. Kapan Allah wajibkan kita haji? Dikirim dulu kita harta. Dikirim dulu sehat fisik semuanya. Yang berangkat, yang ditinggal. Oke, sudah dikirim. Sekarang haji baru wajib bagimu. Kapan Allah perintahkan kita mengeluarkan zakat? Dikirim dulu uang. Kita sudah dapat hasil, sekarang keluarkan zakatmu atau khumusmu. Dikirim dulu. Bukan cuman kita mampu, tapi dipermudah dulu oleh Allah. Kapan kita mampu puasa? Dikirim dulu oleh Allah. Kita sehat, mampu, kuat, puasa. Sakit jangan. Jadi Allah, karena itu Allah menyebutkan dalam masalah perintah ini jangan ditawar, karena ketika Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, semestinya cuman sami'na wa ata'na. Ini pelajaran besar bagi kita dalam rangka setiap saat kita hidup dengan syariat Allah. Jangan meremehkan syariat Allah, jangan melihat syariat Allah dengan main dan mata sebelah, jangan memutarbalikkan syariat Allah, dan agungilah syariat Allah, karena syariat ini datangnya dari Allah yang memberi kita rizki, yang menjaga kita, yang semuanya. Maka perintah ini harus kita mengatakan labbaik untuk kita sahuti, melaksanakan perintah itu. Wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak melakukan. Ini cerita singkat, cerita Al-Baqarah atau lembu dalam surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah yang 200 sekian ayatnya panjang ini Allah namakan Al-Baqarah ya karena cerita ini. Dan cerita ini cuma ada dalam surat ini. Ya cuma sekali ini saja. Ada beberapa cerita oleh Allah diulangi, walaupun pernah kita sampaikan setiap pengulangan ada rahasia baru. Tapi Al-Baqarah cuma di sini saja Allah ceritakan. Sampai perincian semacam ini cuma di sini, dan terperinci lagi. Penawaran satu demi satu Allah sebutkan semuanya. Ini yang kita pelajari malam ini. Minggu depan kita akan teruskan bahwa ayat terusnya tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Setelah itu hati kalian menjadi keras, beku seperti batu atau lebih dahsyat dari batu. Minggu depan kita akan pelajari bahwa ternyata batu lebih lunak daripada hati yang penuh dengan maksiat. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.